Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guru-guru hebat semua di seluruh Indonesia, khususnya yang aktif di Komet ya, Komunitas Media Pembelajaran. Hari ini kita ngobrol lagi ya tentang sekitar media pembelajaran yang menjadi konsen kita, bahwa media pembelajaran ini sangat menarik buat guru dan juga sebagai rujukan bagaimana sih anak-anak itu bisa belajar dengan media yang kita buat. Media pembelajaran bermacam-macam seperti yang kita lihat, jadi nanti ada media pembelajaran online, media pembelajaran offline, dan Komet, khususnya komunitas media pembelajaran adalah konsen benar bagaimana guru-guru bisa berkreativitas dalam membuat media pembelajaran baik itu secara offline maupun online. Dan seperti yang berkali-kali saya katakan bahwa media pembelajaran itu tidak harus mahal, tetapi bagaimana kreativitas guru sesederhana apapun media pembelajaran yang dibuat nanti akan bisa menyelami ya dan juga uh, apa ya menemukan ownership dari jiwa siswa sehingga mata pelajaran yang kita ampu itu nanti bisa dirindukan oleh siswa, khususnya kita sebagai seorang ya. Sore ini kita juga akan ngobrol lagi bersama kawan-kawan Komet yang jauh juga ya. Sebelumnya kita juga ngobrol bersama saudara kita guru di Sulawesi ya, kemarin Sulawesi Tengah, Donggala, dan sekarang kita ngobrol ke Sulawesi lagi ya, jauh. Kalau saya di Sumatera, saya ke Sulawesi gitu ya. Jadi ini sangat senang sekali ya kalau kita ngobrol sama kawan-kawan guru-guru pengalaman, jadi kita bisa sharing, kita bisa nanti berbagi pengalaman, bagaimana kita untuk memperbaiki kualitas kita hari demi hari untuk pengajaran kita di kelas. Baik, sore ini kita akan ngobrol, berbincang lagi seputar media pembelajaran yang dibuat oleh guru hebat dari Sulawesi Selatan, dari Makassar. Ya, dari Makassar. Kalau saya dengan Makassar terkenalnya soto ya Ibu ya. Soto Makassar, benar? Coto Pak, pakai C. Iya, soto Makassar. Soto tuh kalau di Indonesia Dia pakai memang huruf banyak C. ya. Ada di Kudus ada soto Kudus, kalau di banyak berapa soto, tapi kalau di Makassar mungkin kalau ada namanya soto Makassar pasti khas juga ya. Tapi sebelum kita ngobrol ngalor ngidul istilahnya, saya persilakan untuk Ibu Rostina ya memperkenalkan diri, dari sekolah mana, dan silakan seleluasa mungkin Ibu, silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Ali. Halo rekan-rekan se-Indonesia, utamanya semua anggota Komet. Perkenalkan, saya dengan Ibu Rostina Arsani, mengampu mata pelajaran IPA dan bertugas di SMP Negeri 15 Makassar. Jadi sekolah saya itu letaknya di ujung selatan Kota Makassar, Pak. Jadi dia Sulawesi udah perbatasan selatan tiga ke bagian selatan kabupaten. lagi. Jadi kalau iya, Sulawesi Selatan itu ya kota Sulawesi Selatan itu kan ibu kotanya Makassar. Ya. Nah, Makassar di bagian selatan perbatasan antara tiga kabupaten. Gitu. Oke. Jadi perbatasan ada tiga. Jadi kalau di tengah sekolah saya pinggiran, jadi termasuk juga pinggiran karena pas sekolah saya itu di belakangnya laut, Pak. Oh, sama juga kayak kemarin guru Aan ya. Guru Aan itu di samping laut juga. Sekarang Bu Rosina juga di pesisir juga sekolahnya ya. Oke, oke, pasti setiap hari ada angin semilir itu ya. Ya, jadi saya membayangkan saya juga dari pesisir sebenarnya, Bu. Ya, saya sebenarnya orang Jawa di Jepara, sampai Jepara itu juga di pesisir pantai juga di ujung Pulau Jawa di bagian atas itu. Jadi orang-orang apa ya, orang-orang pesisir semua nih. Baik, Ibu Rostina mengampu di apa ya, sains ya. Kalau saya membayangkan kalau sains itu memang sebelumnya saya juga pernah mengampu sains, itu pasti banyak proyek, benar nggak? Benar. Banyak proyek, plus juga kalau membuat media pembelajaran itu pasti kreativitasnya apalagi karena memang berbasis proyek seperti itu. Nah, Ibu Rostina, itu memang basicnya suka sains atau gimana sebelumnya? Ya memang karena pendidikan saya itu kan pendidikan biologi. Oke, biologi.
Ya, jadi S1, S2 aja juga sama-sama pendidikan biologi juga. Oke. Jadi memang dari dulu begitu terangkat ya langsung dapat mata pelajaran sains gitu. Oh, jadi memang sinkron terus ya. Iya, Jadi memang sudah menjiwai lah itu ya. Jadi tidak perlu dilakukan lagi. Kalau mudah-mudahan. kami, ya, kalau saya kan basicnya bahasa Inggris, kadang diampun menggunakan sains harus belajar lagi sains itu. Tapi kalau Bu Rostina itu mungkin sudah masternya ya. S2-nya aja sudah sains itu mungkin. Untuk biologi ya. Ya, untuk biologi. Untuk biologi. Kalau Sekarang mengempu di SMP ya. SMP. Oke, SMP. Terus untuk media-media yang biasa dibuat itu hobi atau gimana? Kalau dulu sih sebelum kenal Komet ya, Hmm. kalau misalnya saya berpikir mau membuat media ya buat aja. Oh, tapi memang Tanpa- sebelumnya sebelum kena komet memang buat ya. Ya, Hmm. pernah beberapa Hmm. kali buat. Cuman Hmm. yang membuat saya senang di Komet itu karena terstruktur kali. Oke. Ya, Jadi itu sebelum setelah sesudahnya apa bedanya yang Ibu Rosi rasain? banyak Oke. banyak sekali Sebutin bedanya. dong Jadi biar bisa kita belajar nih. Saya juga ya, bisa belajar itu. jadi kalau dulu saya membuat media ya buat aja, misalnya pas kepikiran, oh saya mau menggunakan media seperti ini, langsung aja langsung buat, langsung gunakan, udah selesai. Langsung aplikasikan itu ya. Dokumenta, iya dokumentasi itu Pak nol sama sekali. Oke. Iya. Jadi kalau dulu sebenarnya kalau mau didokumentasikan banyak ya. Itu aja. Cuman pas nanti kenal dengan Komet, kenal dengan oh ternyata kalau kita buat media itu asik ya. Kalau misalkan kita merencanakan RPMP-nya itu Pak yang Ya, paling saya jempolin di Komet. Itu ya. saya baru mengenal yang namanya perencanaan pembuatan media yang berupa RPMP itu nanti di Komet Pak. Di komet Sebelumnya ya. tidak pernah. Iya, betul. Sebelum ya. Sebelumnya belum ya. Itu sama Tap. sekali saya tidak kenal. Jadi begitu pas kenal Komet, kemudian oh ada RPMP, sudah. Jadi yang media-media yang pernah dulu saya buat, saya gunakan itu ya laun disusun, dicari-cari lagi, kemudian Ah, dibuat lagi kembali didokumentasikan itu ya. gitu. Diupload ke Iya, medsos itu ya. betul Pak. Jadi dibuatkan konten kreatornya, itu Nah, nanti konten benar-benar. kreatornya saya kenalnya pun juga di Komet loh Pak. Iya ya. Tapi Iya, memang seperti itu Bu Rosina ya. Jadi kita berbagi sharing aja ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya karya, itu memang kalau kita bedakan tanpa didokumentasi dan enggak, itu berbeda. Berbedanya apa? Kadang kita punya karya banyak di masa lalu, tetapi kalau kita ditanya dulu kamu pernah buat apa sih? Ya pokoknya banyak, barangnya sudah hilang semua itu ya. Karena memang nggak ada dokumentasinya itu ya. iya, iya. Jadi kita nggak ada bukti tuh bahwa kita tuh punya karya di masa lalu banyak gitu. Tapi kalau kita buat RPMP yang kita buat flyer seperti itu ya, ada gambarnya, kita buat fotonya, medianya seperti ini, dan itu kamu buat karya apa sih? Oh, dilihat dong portofolio saya di Instagram juga ada, di YouTube cara membuatnya juga ada, dan itu komplit semua buat inspirasi orang. Dan mungkin juga banyak pahala karena memang banyak yang ATM dan juga ikut nimbrung ikut gitu ya. Jadi ada rasa kepuasan ya. Terus RPMP tadi kira-kira menurut Ibu bedanya apa sih? Ada RPMP dan tidak gitu. Sudah dipikirkan ini prosesnya pada saat nanti digunakan itu seperti ini. Hmm, Kemudian kalaupun misalnya pada saat kita proses pembuatan gitu ya, pembuatan kemudian ada sesuatu yang teringat lagi, oh nanti ini seperti ini digunakan. Oh iya, kita perlu tambahkan ini. Kurangnya apa? oke. Kemudian kalau ada kelebihannya di situ, Pak. Kalau kalau dulu saya buat media, pokoknya media rencana udah jadi tanpa dipikirkan nanti di dalam pada saat pelaksanaan ya penggunaan baru ditemukan oh ternyata ini kurangnya di sini ini kurangnya di sini tapi pada saat kita baru menyusun RPMP itu sudah terkadang itu kita menemukan
Jadi, utamanya saya Pak ya, saya oh nanti ini kira-kira kalau digunakan itu dia dalam tahap ini. Saya combine-kan dia dengan model pembelajaran gitu. Pokoknya kalau saya menggunakan model pembelajaran ini, saya nanti masukkan media ini di bagian ini. Gitu udah kepikiran Pak pada saat Oke. membuat RPMP. Karena memang sudah Tapi kalau terstruktur dulu-dulu isinya sih, ya di kota kita ya. iya. Tapi kalau dulu enggak Pak. Pokoknya saya mau buat ini, buat aja. Nanti di dalam kelas baru pada saat buat RPP ya, buat RPP langsung bilang, oh iya ternyata nanti kita praktekkan di dalam kelas, ternyata ini harusnya kita tempatkan di sini gitu. Itu Ternyata bedanya Pak. Jadi banyak ini ya, banyak kekurangan dan juga harus dievaluasi ya. iya. Iya. Jadi seperti kayak gini lah kita ngajar tuh harus butuh RPP, ya kan ada evaluasi, ada penilaian juga, RPMP juga sama. Jadi tujuannya apa sih membuat media pembelajaran itu, dan ini untuk siapa gitu kan. Jadi kita buat evaluasi diri. Kadang seperti ini juga, dulu saya juga pengalaman juga sebelum gabung di Komet juga sama, membuat media, satu media itu bisa saya terapkan ke semua anak-anak, anak TK, anak SD, anak SMP, kan memang sekolah kita ada 3 gitu ya. Dan setelah saya evaluasi ternyata media ini nggak cocok untuk umur anak tertentu, ya kan. Misalnya dia medianya ada yang runcing-runcing dan sebagainya, itu kan anak-anak kita tidak bisa mengerem ya untuk megang dan sebagainya. Ternyata anak-anak yang lebih kecil medianya lebih sederhana dan mereka memang sering touch, sering memegang, sering bawa lari dan sebagainya. Dan kalau ada RPMP itu kita tahu tuh ini untuk umur berapa, untuk kelas berapa dan sebagainya, itu kita bisa evaluasi kembali seperti itu. Nah, hari ini ada kejutan juga nih dari Bu Rostina bahwa beliau ada media tentang apa, Ibu? Medianya kado imah Pak. Kado imah. Iya. Kita penasaran nih, kita belajar nih ya dari Iya. Bu Rostina. Beliau ini adalah salah satu dari media beliau yang akan kita sharing pada sore hari ini ya. Mungkin nanti kalau misalnya Bu Rosina mau berbagi lagi dengan media yang se-update di belakang beliau, boleh juga itu ya. Kita ada jam lagi gitu. Jelasin dong Bu, apa itu kado Iya. Ibu? Kado Eh, imah ya? Ya, kado imah. Jadi sebenarnya latar belakang saya berikan nama kado imah itu untuk meminimalisir tanda negatifnya, Pak, gitu. Tanda negatifnya, oke. Jadi ya, karena sebenarnya ini media yang pernah saya buat, tapi untuk materi lain dulu ya. Dulu untuk materi lain itu sebenarnya banyak mungkin guru yang sudah membuat ini. Jadi dia kartu domino seperti kartu domino yang isinya pertanyaan dan jawaban yang nanti dimainkan oleh siswa itu persis seperti main domino. Jadi dicari, ya pakai kartu domino ya, pakai kartu domino. Dipasangkan antara pertanyaan dan jawaban gitu. Jadi kalau saya boleh kasih lihat Pak. Oke, gimana? Ini kelihatan nggak ya? Silau ya? Ya. Tunggu dulu. Oke, sip. Jadi ini kartu yang dulu yang itu kartu domino untuk lapisan bumi ini. Lapisan bumi ini, yang ini. Jadi dia kecil memang persis seperti domino. Ini. Jadi isinya di dalam ya. Isinya ada pertanyaan, kemudian ada jawaban. Gitu. Nah, pada saat memainkan ini, anak-anak itu seru banget. Mungkin ada waktu sebentar saya perlihatkan ada video permainan mereka pada saat belajar menggunakan kartu ini. Boleh. Tapi yang belakangan ini setelah saya bergabung di Komet itu untuk menghilangkan kesan negatifnya itu saya tidak menggunakan lagi kata domino. Tapi saya menggunakan kado. Kado itu adalah kartu jodoh. Saya namakan kartu jodoh. Oke.
Kartu jodoh tuh untuk orang bisa menarik juga ya, jodoh apa gitu ya. Iya. Jadi kartu jodoh. Jadi ada beberapa anak-anak mau main kado enggak, nak? Itu bahasa kunci saya kepada Oke. siswa saya. Main kado. Eh, Jadi, oh iya Bu, mau. Tapi ini yang saya kasih kemarin itu kepada mereka itu kado IMA. IMA itu sebenarnya materinya Pak, interaksi makhluk hidup. Gitu. Iya. oh, ini Jadi, kartu ibu buat sendiri ya? iya. Jadi Ah, kartunya itu kalau yang kado imah itu ini Pak, ini saya tutup dulu kamera supaya agak gimana ya. Ini. oke, 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 Jadi oke. ini untuk di belakangnya, Ah, kemudian untuk di depannya itu ini oh, mana ya? ya, Ini. ha. Jadi Wah, ada menarik ya. pertanyaan, ya. Jadi untuk kado imah ini itu saya berikan dia warna yang berbeda, Pak. Itu Warna yang jelasin berbeda. apa itu? Warna yang berbeda hanya untuk mempermudah siswa sih sebenarnya. Hmm, Kalau misalnya ada hijau, hijau itu dengan hijau saya pasangkan antara pertanyaan dengan jawaban. Itu jadi hmm, contoh misalkan gini, kok nggak kelihatan ya? ya, ha. Tunggu saya sesuaikan dulu. Nah, Oke, oke, eh, oke, ini oke, ini sip. misalnya pertanyaan ada di hijau, maka jawabannya Hah? ada di hijau. Jadi kalau Oh, kalau misalnya pertanyaannya ada di pink, jadi hmm, maka siswa itu hanya fokus di yang warna pink. Jadi saya menggunakan dua, warna hijau dan warna pink. Eh, hmm, jumlah kartunya semua itu 54. 54. Iya, ada 54. Berarti satu pertanyaan, satu jawaban itu dipasangkan dari warna yang sama ya? Iya. Oke. Jadi kalau misalnya di bawah itu pada saat mereka turun satu sisi itu warna pink, yang sisi lainnya warna hijau, itu berarti mereka fokusnya di kartu yang mereka pegang itu. Oh, kalau kalau yang sisi kiri kita ini warna hijau berarti pasangannya dia warna hijau. Kalau isinya Oke. pertanyaan berarti dia fokusnya di kartu yang warna hijau yang berisi jawaban gitu. Jadi Hmm. mereka dengan secara tidak langsung eh, mereka dibantu untuk eh, mencari cepat jawabannya. Itu kan sudah Untuk dilaminating ya jawaban sama ini ya pertanyaannya ya. ya sudah. Itu nanti bisa berkembang terus. Kalau misalnya dimainkan lagi dan lagi kan anak-anak udah hafal itu kira-kira. Gimana? Nah, kalau misalnya mereka sudah hafal, saya ganti Pak cara permainannya, Oke. aturan mainnya. Jadi Hmm. aturan awal itu kan dibagi semua Pak, dibagi semua Hmm. dulu kartunya. Jadi semua anak yang main kan 5 sampai 6 orang. Jadi Hmm. kartunya dibagi semua. Nah, nanti kalau misalnya mereka anggap saja ya ada anak yang hafalannya kuat gitu, Hmm. hafalannya kuat, sementara yang lain tidak. Itu diganti cara aturan mainnya. Jadi cara aturan mainnya cukup 5 kartu, 5 kartu untuk yang sudah kalau mereka sudah hafal ya, ada Ah, yang hafal gitu. Cukup ah. 5 kartu, kemudian yang lainnya itu sisanya itu ditaruh di bawah, ditaruh di Oke. bawah untuk dicabut gitu. Itu ya, Oh. jadi itu antisipasi untuk eh, mereka bukan hanya sekedar menghafal jawaban. Hmm. Tuh. Tapi mereka harus mengerti Jadi ini ya dari pengalaman dan juga pertanyaannya. ya, ya. Jadi istilahnya begini, kalau misalkan yang lain belum tahu jawabannya, itu mereka bisa dibantu oleh temannya yang sudah tahu. Oke. Gitu. Jadi Ya, ini memang dasarnya memang belajar untuk mengetahui sesuatu bukan kompetisi ya. bukan, Oke, itu yang bukan. kita suka. Jadi ya, Ya. jadi kalau kompetisinya itu Pak bonus. Hmm. Istilahnya begini, siapa yang duluan habis kartunya berarti itu bonusnya.
Oh, oke, oke, Bukan oke. kompetisi. Jadi pada saat mereka main itu kadang Pak ada anak yang cara mainnya itu mereka simpan semua kartunya di depannya. Jadi semua pemain lihat. Hmm. Jadi semua pemain lihat. Jadi pada saat ada kartu turun, terus ada temannya yang gilirannya turun, tapi ceritanya dia tidak tahu jawabannya dari pertanyaan itu bisa dibantu oleh teman. Kamu punya jawaban itu tuh jawabanmu, jawabanmu. Jadi mereka saling Oke, tunjuk. oke, oke, good. Ini memang berdasarkan kayak begini. Saya barusan apa ya, mendalami pembelajaran berdiferensiasi. Ya, meskipun kemarin saya juga ikut angkatan 4, tapi saya mungkin materinya kurang matang gitu ya. Saya mengambil kursus mandiri tentang pembelajaran berdiferensiasi bahwa memang pada waktu kita pembagian kelompok itu memang satu kelompok kita nggak bisa beda-bedain antara yang skill bagus sama skill yang rendah itu dibeda-bedain tidak, tapi memang kita campur. Jadi kita berbagi peran di sana, ada yang tahu, ada yang misalnya kurang tahu, ada yang rendah gitu. Jadi nanti dibagi di kelompok-kelompok itu, dan benar tadi sinkron dengan metode yang digambarkan oleh Bu Rosina bahwa yang mengetahui itu juga harus berbagi sama yang belum tahu. Benar nggak? Jadi kita cuma sebagai fasilitator saja seperti itu ya. Jadi siswa yang sudah tahu ya kita berbagi sama yang belum tahu. Ini bagus bisa diterapkan juga di pembelajaran berdiferensiasi ini. Di pas waktu dapat materi tentang diferensiasi itu sempat saya melakukan tes diagnostik untuk gaya belajarnya siswa. Nah, kemudian saya optimisnya seperti ini. Mungkin ini anak yang apa namanya visual sama kinestetik ini senang kalau main begini. Ya. Gitu. Saya pesimis pada anak yang auditori. Nah, tapi pada saat saya terapkan media ini, tapi dengan sistem kompetisi, maka Yang menang terjadilah kinestetik. kekhawatiran saya. Iya, terjadilah kekhawatiran saya, Pak. Ya gitu, bahwa mereka bermain, tapi hanya untuk mengejar nilai. Ya. Tidak ada apa ya terlihat kerjasama di antara mereka pada saat main. Nah, tapi begitu saya mengatakan bahwa oke, sekarang kita tidak sedang berkompetisi, tapi kita sedang belajar. Ayo berlomba untuk cepat menghabiskan kartunya. Gitu. Untuk cepat menghabiskan kartunya, kemudian di situ kelihatan bahwa kerjasama mereka di antara dalam satu kelompok pada saat menggunakan kartu itu bagus. Gitu. Ya. Jadi mereka saling bantu bahwa pertanyaannya kalau pertanyaannya seperti ini jawabannya begini. Terus kalau ini merupakan jawaban, dia tunjuk. Sisi ini dia merupakan jawabannya ini. Kira-kira pertanyaannya apa ya? Terjadi diskusi di antara mereka, Pak. Jadi memang kita sesaatnya sekarang sudah nggak kompetisi lagi, sekarang kita kolaborasi. Iya. Benar nggak? Jadi bukan kompetisi tapi kolaborasi. Kalau kompetisi itu lebih ke mana ya? Lebih ke merah, putih, atau mungkin A sama B gitu ya. Dan mereka tidak ada rasa apa ya? Membantu kawan mereka, mungkin hanya membantu diri mereka sendiri tanpa toleransi dan sebagainya. Tapi penerapan kurikulum merdeka ini bagusnya memang kita diterapkan untuk berkolaborasi dan di apa ya bagaimana mereka menghadapi dunia ke depan memang kita butuh kolaborasi buat kompetisi lagi gitu. Dan responnya gimana itu kepada ada nggak orang tua yang tahu tentang game ini di sekolah ini? Orang tua sejauh ini belum, Pak. Belum ya? Belum. Dan ini kira-kira bisa berkembang lagi enggak kalau misalnya begini, saya mau merubah pertanyaan deh. Nanti saya buat lagi seperti itu ya. Kemungkinan iya, Pak. Karena ada beberapa anak-anak yang bilang, "Bu, kapan lagi nih kita main kado?" Nah, tunggu dulu, nak. Materinya sekarang itu tidak cocok untuk kita main kado karena pertanyaannya kurang pas ya. Kalau dia materinya sifatnya konseptual mungkin bisa. Tapi kalau yang harus lebih banyak praktek, mungkin kurang bisa diterapkan untuk materi itu. Oke, jadi untuk media ini hanya diterapkan untuk materi dan kelas tertentu, benar nggak? Iya. Terus metodenya mungkin bisa di-copy, kalau misalnya cara bermainnya dan sebagainya mungkin bisa di-copy oleh guru-guru lain, semua jenjang, tapi kalau misalnya masalah pertanyaan,
Dan mata pelajaran itu memang tergantung dari guru yang memainkan dan juga mata pelajaran tertentu, benar nggak Bu ya? Betul. Jadi Ah, bisa digunakan semua mata pelajaran, semua jenjang, tapi kalau untuk saya pribadi pastikan materinya itu yang sifatnya konseptual. hmm, Yang oh gitu konseptual ya. karena ya supaya anak-anak lebih banyak bisa mendapatkan konten materi secara konsep gitu. Tapi kalau kalau yang materinya prosedural ataukah apa untuk ada prakteknya jangan dulu deh diterapkan itu. Ya, karena memang itu kan tanya Karena jawab ya, bukan project ya. iya, iya, Ah, nanti kekurangan pertanyaan, Pak. iya benar. Karena kalau misalnya project itu berkembang, pertanyaan berkembang itu kita nggak akan temukan di kartu itu sebenarnya kan. Karena kartu itu kan by design, kita buat desain dulu kan, dan harus Iya. sesuai dengan apa yang kita persiapkan sebelumnya gitu. Selama ini guru ada ini nggak punya inspirasi yang sama nggak untuk membuat hal yang sama? Eh, dalam, ah, belum, Hmm, belum. Ceritanya kan kita baru ini baru bangun dari pandemi ya, ah, baru bangun dari pandemi, kemudian langsung masuk menerapkan kurikulum merdeka gitu. Jadi eh, itu ya masih meraba-raba lah. oke Ya, oke. alhamdulillahnya Tapi di sekolah saya sudah terbiasa teman untuk berdiskusi dan mereka hmm, tahu bahwa saya ada media seperti ini. oke, untuk guru-guru lain kira-kira terbuka nggak sih Bu kalau misalnya di lingkungan sekolah Ibu? Kadang seperti ini ya, kalau sekolah kan berbeda-beda ya. Ada yang guru memang kaya bener akan media pembelajaran, ada juga yang memang guru itu malas membuatnya karena memang butuh waktu tertentu ya, karena memang punya keluarga dan sebagainya itu. Kira-kira ada nggak sih guru yang misalnya pengen tahu gitu, pengen belajar, dia menemui secara pribadi, bagaimana cara buatnya, bagaimana cara apa memainkannya gitu, ada nggak? Untuk curiosity guru seperti itu. Kalau di sekolah saya, iya. Kalau di sekolah saya, alhamdulillah Pak, Hmm, rata-rata rasa ingin tahu teman-teman itu besar. oke, Jadi bagus, bagus. pada saat bukan cuma saya saja, pada saat Hmm, teman yang lain pun misalnya menerapkan suatu metode ataukah model baru, ada media baru, itu kami hmm, rutin untuk diskusikan. Cara buatnya ini seperti apa ya? Cara penggunaannya seperti apa? Itu. Bahkan hmm. saya pun guru sains itu kadang diskusi dengan guru matematika. Sebaiknya kita kalau saya mau mengajar seperti ini, sebaiknya media seperti apa ya yang kita bagus Oh, digunakan? bagus sekali ya. Ya. Kalau misalnya punya lingkungan seperti itu ya, itu Alhamdulillah Pak. ya itu saya yakin sekolahnya bisa maju itu. Jadi dia bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, gitu ya, tidak selalu mengeluhkan apa kekurangannya. Jadi dia tidak apa ya, tidak merasa gengsi untuk belajar sama yang lain. Dan itu bisa diterapkan juga di matematika benar-benar. Bisa. Sangat bisa sekali ya. Iya. Apalagi kalau ilmu pasti itu pasti kalau misalnya pelajaran yang konseptual itu pasti enak itu diterapkan gitu Iya. ya. Kalau project gimana? Ada nggak misalnya berbasis project itu ada media lain nggak? Misalnya "Oh, nanti saya buat kayak gini deh untuk penerapan pembelajaran berbasis project gitu. Untuk proyek di mana? Di sains ya? Untuk sains. Untuk sains kemarin itu pernah saya lakukan anak sendiri yang buat Hmm, media ini sel gitu, oke. kemudian yang pelajari gitu. Hmm, pakai menggunakan bahan-bahannya gimana? Pakai ya, ya,
gitu. Kita eh, anak-anak saya suruh buat ini untuk identifikasi sekaligus menggunakan alat ukur, Pak. Alat ukur Hmm. di timbangan, eh, mereka mengidentifikasi zat aditif di kemasan. Nah, kemudian eh, kandungan gulanya ini sekian sekian gram. Itu sekian gram seberapa banyak sih? Nah, gitu. Jadi Oke. mereka sendiri yang identifikasi, mereka juga medianya, gulanya dibungkus dalam plastik, kemudian apa namanya? di digantung-gantung. Dia buatkan seperti papan informasi sih, seperti papan Hmm. informasi hasil identifikasi mereka, dan itu bisa digunakan untuk adik kelasnya gitu. Hmm. Jadi Itu memang ini digunakan ya, lagi. proyek yang dilakukan oleh siswa sendiri dan bisa diwariskan. Iya. Jadi adik kelasnya yang melihat, oh ternyata eh, ini sekian ya, sekian banyaknya. Oh ternyata kalau minuman ini kecil, kecil gelasnya, tapi kandungan gulanya lebih banyak daripada yang ini dan seterusnya gitu. Oke oke. Saya punya pengalaman dulu sains itu karena memang saya basicnya suka ya merangkai bahan-bahan bekas itu. Banyak sekali bahan-bahan bekas di sekolah itu kayak misalnya suntikan. Itu saya berpikir untuk ini buat apa lah ya untuk sains itu. Dan SD itu kan di kelas 4 ada misalnya gaya-gaya dorong ya, ada gaya tarik Ya gitu. dorong. Terus saya membuat jembatan dari suntikan itu kan bisa didorong bisa ditarik. Jadi jembatan bisa kayak apa? Kayak crane gitu. Iya, Itu hidrolik. menarik sekali. Ya, kayak hidrolik gitu ya. Dan itu anak-anak suka sekali ya. Jadi mereka itu saya buat ada yang membawa apa? Pipanya, ada yang membawa kayunya, ada yang bawa suntikannya, ada yang bawa papannya. Terus yang punya basic seni juga mereka membuat sungai-sungai dan sebagainya itu buat proyek seperti itu sangat menarik sekali meskipun mereka hanya belajar masalah gaya dorong dan gaya tarik daripada kita hanya bercerita ya terus Iya, menonton video gaya tarik dan gaya ini mereka hanya cuma duduk dan mereka tidak ada touch dan juga membau dan sebagainya. Padahal kalau belajar itu harus kita melibatkan semua indera seperti itu. Makanya saya suka sekali kalau belajar sains, terutama kalau sains berbasic bahasa Inggris, jadi kombinasi bahasa Inggris sama sains presentasi seperti itu sangat suka sekali. Oke, jadi di sekolah sudah ada berapa proyek yang sudah di ibu apa ya buat? Ada sudah berapa koleksi? kalau yang didokumentasikan ini ya baru semenjak gabung di Komet tahun lalu. Oke, jadi Kalau yang yang sebelum-sebelumnya, dulu sudah ya pada hilang gitu. masih ada sih beberapa di Hmm, lab IPA tersimpan itu yang pernah dibuat, baik yang saya buat maupun yang siswa buat. Itu hanya mungkin butuh dokumentasi mulai dari RPMP-nya, Pak. ya Kalau di bahkan foto. teman, iya, bahkan teman IPA yang lain di sekolah saya itu ada beberapa juga medianya, tapi gitu enggak pernah terdokumentasikan. Iya, itu harus Kayaknya saya harus bekerja keras. diikutkan juga di Komet biar tahu ya paham RPMP dan Iya, sebagainya. Itu memang benar sih. Jadi Komet ini ngasih kita pembelajaran bagaimana kita membuat media yang tertata rapi, terdokumentasi dan terportofolio ya. Jadi iya. kadang-kadang saya dulu berpikir saya tuh punya banyak karya. Sebenarnya tuh sebelum ada IG dan sebagainya itu kalau di foto banyak juga tetapi pada hilang, pada jadi sampah ya karena bertahun-tahun gitu. Benar apa yang dikatakan Ibu tadi. Jadi kita mengajarkan dokumentasi benar biar nanti juga kalau misalnya ada orang belajar tidak diakui jadi media orang lain gitu kan. Itu jadi kadang kita kecewa itu kan karya saya itu ya. Terserah tapi memang nggak ada patokannya gitu ya. Oke Bu Rosina, luar biasa bagus lah ya untuk medianya itu nanti bisa di-sharingkan ya. Untuk kita sharing saya juga ingin tahu nih nanti berupa RPMP-nya di IG dan cara mainnya saya ingin belajar benar. Saya juga belum baca benar untuk RPMP-nya. Terus nanti kalau cara mainnya bisa nanti kita bisa sharingkan.
Kalau misalnya nanti ada media lain, Bu Rosina, boleh deh bisa kita ngobrol lagi gitu ya. Biar nanti ilmunya bisa disebarkan oleh kawan-kawan semua, terutama di komunitas Komet, komunitas media pembelajaran dan tersebar di seluruh Indonesia. Dan pahalanya Ya, juga mantap luar biasa, gitu ya. amin. Baik, terima kasih untuk waktunya Bu Rosina untuk sore ini ya. Semoga Sama-sama. bermanfaat, obrolan yang sangat berharga dan juga nanti bisa referensi kita untuk proyek di sekolah kita masing-masing. Oke, terima kasih. Salam Komet, berdaya bersama Komet. Sama komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rosina, terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak.